Kamu bisa ngerti bahasa saya, ngerti kan? Ya, ya, tolong dong ngomong, nggak usah takut. Saya manggil kamu, mengundang kamu, mau nanya-nanya biasa aja ya. Buka matanya. Kamu siapa? Hah? Hah? Nggak mau nyebut namanya? Baik. Kalau boleh tahu, kamu dulu masa hidupnya sebagai apa? Hah? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bicara. Allah mudahkan lagi. Bicara. Allah. Ayo. Allah. Ya. Kalau boleh tahu, kamu waktu ini Korin bukan? Hah? Korin. Ah, kamu kan Korin. Dari seorang yang dulu praktisinya apa kamu? Hah? Dukun. Kamu bicara keras dong. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Nanti kalau seandainya itu mau nanya aja baik-baik, jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut ya. Ya, yuk. Kamu dulu masa hidupnya jadi apa? Ikutin. Jadi kamu dulu waktu ini seorang dukun. Ya. Kalau boleh tahu, kamu dukun dari mana? Kota Tangerang, kota mana gitu? Dari mana? Hah? Dari Banten. Banten mana? Tangerang termasuk Banten? Hah? Hah? Banten. Tepatnya di mana? Bantennya tepatnya mana? Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang atau apa? Di mana? Tangerang. Baik. Usia kamu ketika menjadi dukun tuh apa dari muda atau memang sudah tua? Oh, masih muda. Oh, baik. Kamu semenjak kamu menjadi seorang dukun sudah banyak membunuh? Nggak membunuh? Kamu dukun apa sih? Dukun santet. Kalau dukun santet kan ngebunuh. Hah? Oh, jadi kamu dukun santet hanya membuat sakit doang, tidak untuk membunuh. Ya. Terus kira-kira sudah berapa orang yang kamu santet itu? Banyak. Nah, terus orang mana saja yang kamu santet selain di daerah Kota Tangerang? Jawa apa? Jawa Barat terus. Lampung terus. Pandeglang terus. Pondok Bahar. Banyak artinya ya, udah banyak ya. Terus yang nanya, kamu kalau setiap disuruh orang untuk menyantet, bayarannya berapa? 300.000. Itu kecil amat. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun berapa? Ya lamanya berapa? Tahun berapa? Ingat nggak kamu? 90. Tahun 90 ya, tahun 90 memang masih besar 300.000 ya. Ya mungkin sekarang itu 3 jutaan kali ya. Nah saya nanya sama kamu, kamu ketika masih hidup sering menyantet penyakit orang lain. Nah ketika akhir hayat kamu meninggal, kamu merasakan apa? Cerita dong. Panas. Kamu rasakan panas. Ketika kamu diambil rohnya oleh para malaikat, apa yang dirasakan? Tolong cerita. Hah? Takut. Kenapa takut? Ada api banyak. Api banyak terus. Sudah kan cerita. Tolong kamu cerita tentang detik-detik terakhir kamu diambil arwahnya oleh malaikat. Banyak orang hitam datang. Terus? Terus? Lihat ke saya. Ya terus? Terus? Saya nggak bisa nolak. Oh, nggak bisa nolak karena sudah waktunya ya kamu diambil. Nah itu kamu menyesal nggak? Menyesal. Nah coba supaya karena kamu menyesal, tolong cerita supaya ini nggak menjadi pemasukan bagi kita semua. Ya, ayo cerita.
ya, ketika kamu masih hidup sering melakukan sihir-sihir seperti itu, ya, kemudian ketika di akhir hayatnya, ayo, dan kemudian setelah itu kamu dibawa ke makam, kejadian apa yang ada yang menimpa pada kamu? Ayo, bisa kenapa? Gak muat. Oh, jadi ketika kamu meninggal, udah dimasukkan ke tiang lahat, ke kubur, ke makam itu tidak muat. Selain itu apa lagi? Susah keluar. Kenapa? Susah keluar. Suka keluar apanya? Susah keluar. Oh, mayatnya keluar. Susah keluar. Dari mana maksudnya? Susah keluar dari mana? Dari jasad. Oh, ketika kita diambil di sukma, ketika diambil rohnya susah keluar, gitu. Disiksa, artinya bukan susah keluar, kamu disiksa. Ya, oleh Allah disiksa. Dan kamu ketika kamu sudah diambil ruhnya, dimasukin ke liang lahatnya nggak muat. Ya. Terus apakah ada ular? Banyak. Ular banyak. Besar atau kecil ularnya? Iya. Ngapain ular itu? Melilit saya. Melilit. Oh. Iya. Terus apakah kamu tersiksa? Sampai sekarang tersiksa kamu? Kamu dulu percaya nggak kalau orang berbuat jahat itu akan dibalas oleh Allah? Percaya nggak dulu waktu ketika kamu masih hidup? Enggak. Nggak percaya. Nah, sekarang kamu mengalami sendiri kan? Sakit nggak kamu di alam kubur sana disiksamu? Sakit. Sakit. Silakan kamu cerita coba. Cerita kepada saya di sini, ya. Supaya saya lebih tahu apa yang dirasakan oleh kamu ini. Sebagai renungan bagi diri kita, bagi diri saya dan semuanya yang masih hidup di dunia ini. Badan saya sakit. Sakitnya kenapa? Seperti ditusuk. Terus? Kamu meninggal udah berapa lama? Lama. Udah lama. Nah, di alam kubur kamu bagaimana hidup kamu? Apakah merasa disiksa terus di alam kubur? Disiksa. Terus apa lagi? Kasih minum air panas. Terus apa lagi? Saya lihat sungai api. Terus apa lagi? Badan saya dibanting. Dibanting. Terus apa lagi? Dilindas. Dilindas pakai apa badan kamu? Batu bulat besar. Batu bulat besar ditindas. Terus kamu nggak minum nanah? Dikasih minum nanah? Dikasih juga minum nanah. Yang menghajar kamu, yang melakukan menyiksa kamu tuh siapa? Ada hitam Oh, hitam. besar. Besar. Terus apa yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Jangan musyrik. Jangan musyrik. Siapa lagi? Jangan nyantet orang. Jangan nyantet orang. Terus apa lagi? Jangan musyrik, jangan nyantet orang. Apa lagi? Buat baik. Berbuat baik. Nah, terus apa lagi? Ibadah. Ibadah. Kamu merasa tersiksa sekarang? Kamu merasa tersiksa di alam kubur? Apakah ada saudara anak-anak kamu? Kamu punya anak? Nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Anak saya nggak peduli. Padahal kamu kan banyak duit waktu itu, bisa membiayai mereka. Ya, kenapa? Apakah anak kamu nggak pernah diajar agama? Mereka nggak suka saya. Oh, nggak suka kamu sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya ya? Ya. Saya berilmu. Berilmu apa? Hitam. Oh, ilmu hitam. Jadi anak-anaknya tidak mau lagi. Bukan, pernah nggak anaknya menasihatin kamu? Karena Pernah. Kenapa nggak diturutin, didengar nasihat anakmu yang soleh-soleha itu? Hah? karena saya sakti. Sakti. Jadi karena sakti kamu sombong ya?
tidak pernah mendengar nasihat-nasihat anak kamu yang baik itu ya. Terus akhirnya begini ya, hidup kamu tersiksa ya. Dan apakah kamu ini pernah dikirim doa oleh anak kamu? Pernah. Nyampe? Sebentar saja. Sebentar saja. Tapi walaupun nyampe dia meringankan siksamu. Itulah balasan kamu ya, karena kamu tidak mau mendengar nasihat dari anakmu yang benar-benar di jalan yang lurus. Ya, karena kamu merasa punya ilmu, tapi kamu sombong, takabur. Ini akibatnya. Nah, sekarang apakah selama hidup kamu pernah berbuat zina? Hah? Nggak pernah. Jadi hanya bersekutu sama setan aja, sama iblis. Ya. Badan kamu hancur nggak? Tiap hari hancur. Terus cerita dong, cerita. Ilmu kamu diturunkan siapa? Ada menurun ke orang lain? Ada? Sebagian. Oh, sebagian. Baik, dengerin. Saya prihatin ya sama kamu ya. Ketika kamu hidup di dunia banyak melakukan hal-hal yang buruk, sehingga kamu ketika dicabut nyawanya oleh Allah ya, itu aja udah berat, tersiksa. Kemudian ketika sudah dicabut nyawanya, dimasukkan ke liang lahat, bumi menolak ya, dan akhirnya kamu ditekuknya, dihimpit ya, artinya karena bumi nggak mau nerima, dihimpit, masukin gitu ya, dipaksa ya. Iya. Suami saya remuk. Ya, jelaslah atas perbuatan kamu sendiri waktu hidup di dunia. Ya. Setiap hari kamu disiksa. Apa nggak ada saudara-saudara kamu yang mengirim doa-doa kepada kamu? Jarang. Ya. Anak-anak kamu juga jarang. Kalau boleh tahu, apakah istri kamu masih hidup? Masih. Anak-anakmu masih hidup? Masih. Kamu sakit kenapa? Nah, saya udah lemah. Oh, udah lemah, sakit. Karena sakit? Ya, masih sakit terus mati, meninggal ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan lagi? Hah? Cukup. Ya, saya sangat prihatin ya, sangat prihatin apa yang terjadi pada kamu sekarang ini. Yaitulah perbuatan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan, apalagi sudah berbuat musyrik ya, mensekutukan Allah, bekerja sama dengan jin, iblis. Itulah balasannya. Ya sahabat, ini adalah korin dari seorang dukun ya yang ada di kota Tangerang, yang ketika masih hidupnya dulu sering melakukan santet, dan ketika meninggalnya ya mengenaskan. Jadi ini ambil pelajaran bagi kita semua ya yang masih hidup ya, berbuat baiklah kepada sesamanya ya, dan jangan saling menyakiti, karena setiap perbuatan itu pasti ada balasan. Sekecil apapun itu perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya lagi sebelum kamu dikeluarkan. Ketika kamu diambil ruhnya oleh malaikat, apa yang dirasakan? Sakit. Sakitnya seperti apa? Kulitin. Dikulitin. Benar, rasanya sok luar biasa. Merinding. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi sehari-hari kamu disiksa ya, dalam kubur ya. Baiklah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya
atas keterangan yang diberikan kepada saya sebagai nasihat kerja pemasukan supaya saya selalu berbuat baik kepada siapapun selama saya hidupnya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya. Siap muntah mana? Jadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, istighfar.